Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan juga UFIT TV dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan terakhir, kita membahas tentang bacaan tasyahud akhir. Kita telah sampaikan beberapa redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengenai bacaan-bacaan tersebut. Dan juga kita telah sampaikan bahwa kita diperbolehkan untuk memilih salah satu di antara redaksi-redaksi yang memang ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bacaan tasyahud akhir itu bukan hanya satu bacaan saja, akan tetapi ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selama itu ada dalilnya, maka fleksibel bagi siapapun di antara kaum muslimin yang akan memakai salah satu di antara bacaan-bacaan tersebut. Sehingga tidak etis dan tidak baik seandainya saling menyalahkan hanya karena berbeda redaksi bacaan di dalam tasyahud, padahal masing-masing sama-sama memiliki dalil dan dalilnya sama-sama sahih. Hanya saja lebih afdhalnya seandainya seorang muslim itu berusaha untuk pernah mempraktikkan semuanya dari redaksi-redaksi tersebut. Jadi kadang pakai ini, kadang pakai redaksi yang itu. Dan itu di antara manfaatnya yang akan dipetik ketika kita menggunakan seluruh redaksi yang memang diajarkan sama Rasulullah SAW. Di antara manfaatnya ya adalah kita akan lebih banyak lagi mendapatkan pahala. Ini di antara manfaatnya. Kenapa? Karena dengan semakin banyak kita menggunakan redaksi-redaksi yang dicontohkan sama Rasulullah SAW, maka akan semakin banyak hadis yang kita praktekkan. Dan sebagaimana telah maklum bahwa orang yang mempraktekkan hadis Nabi SAW itulah orang yang menghidupkan sunnah beliau. Dan menghidupkan sunnah beliau tentu berpahala. Menghidupkan sunnah Nabi SAW tentu berpahala. Sehingga ketika seorang hamba dia mempraktekkan tasyahud redaksi 1, 2, 3, 4, dan tentunya bukan sekali dibaca dalam satu tasyahud. Nah, jadi kadang pakai redaksi ini misalnya di salat zuhur, nanti di salat asar pakai redaksi itu, salat maghrib pakai redaksi yang lainnya. Ya, itu maksud saya menggunakan seluruh redaksi itu maksud saya. Jadi ketika dia mempraktikkan seluruh redaksi tersebut, maka dia akan mengamalkan begitu banyak hadis. Misalnya ada 4 redaksi, berarti kan ada 4 hadis. Kalau misalnya seorang muslim kadang pakai redaksi pertama, kedua, kadang ketiga, kadang keempat, berarti dia mengamalkan 4 hadis.
Nah, sedangkan orang yang terpaku hanya dengan satu redaksi, ya berarti dia hanya mengamalkan satu hadis saja. Mana yang besar pahalanya? Mana yang lebih besar pahalanya antara orang yang mengamalkan satu hadis dengan orang yang mengamalkan 4 hadis? Nah, tentu yang mengamalkan 4 hadis karena dia lebih banyak mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manfaat yang pertama. Jadi meragamkan bacaan tasyahud, manfaat yang pertama adalah pahala yang didapatkan insya Allah akan lebih besar. Manfaat yang kedua, yang ini kadang kurang kita perhatikan, adalah akan membantu kita untuk lebih khusyuk dalam sholat kita. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika kita meragamkan bacaan, maka kita tertuntut untuk berpikir. Kita tertuntut untuk berpikir. Berpikir bagaimana Ustaz? Berpikir bacaan yang akan kita baca. Berbeda dengan orang yang bacaannya cuma satu redaksi. Ya. Kalau orang bacanya cuma satu redaksi saja, itu aja yang dia baca, maka lama-lama bacaan itu akan keluar dari lisannya secara otomatis. Ya, secara otomatis. Ketika itu keluar secara otomatis, maka kekhusyuan atau dia nggak perlu berpikir lagi. Kalau dia nggak perlu berpikir lagi karena itu sudah keluar secara otomatis dari mulutnya, maka apa akibatnya? Akibatnya dia kurang meresapi dan mendalami apa yang dia baca. Maka ini perlu diperhatikan. Dari situlah kemudian suratan di dalam sholat itu dianjurkan untuk diragamkan. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan ketika kita membahas tentang bacaan suratan setelah Fatihah. Diragamkan supaya apa? Supaya kita terlatih untuk menghadirkan pikiran kita, menghadirkan hati kita. Ketika bacaan yang kita baca itu berbeda-beda. Berbeda dengan sebagian orang yang bacaannya suratnya itu aja. Kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sehingga walaupun itu bacaan di luar kepala dia, karena justru saking hafalnya itu akhirnya dia tidak tertuntut, tidak terbebani, tidak terpacu untuk berpikir tentang apa yang dia baca. Karena tanpa berpikir itu sudah keluar dari lisannya. Ya, tanpa dia berpikir, bacaannya sudah keluar secara otomatis dari lisannya. Dan ini tentu berbeda sebagaimana yang tadi saya jelaskan, berbeda dengan orang yang mau baca mikir dulu. Karena dia gonta-ganti bacaan. Ya. Sekali lagi gonta-ganti bacaan itu maksudnya bacaan yang ada contohnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini beberapa manfaat. Hanya saja, ya, para ulama kita menjelaskan bahwa di antara redaksi-redaksi bacaan tasyahud itu, walaupun semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka membahas mana yang lebih afdal. Artinya di antara redaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mana yang lebih sempurna isinya. Semuanya sempurna, semuanya afdal, semuanya utama. Akan tetapi di antara yang utama-utama itu ada yang paling utama. Ya, di antara yang istimewa-istimewa itu ada yang paling istimewa. Dan itu ma'ruf, ya, sesuatu yang ma'ruf di dalam agama kita. Makanya para ulama kita ketika berbicara contoh antara subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Ini kan semuanya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Ini zikir semuanya. Dan ini semuanya sama-sama istimewa. Semuanya sama-sama punya keutamaan. Akan tetapi di antara yang istimewa dan yang utama ini, mana yang paling istimewa? Jadi ketika kita katakan salah satu di antara 5 itu, di antara tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, itu ada yang paling istimewa, bukan berarti yang lainnya enggak istimewa. Ya, ini perlu dipahami. Saya tambahi contoh yang lain. Suratan dalam Al-Quran. Semua kita meyakini bahwa seluruh surat dalam Al-Quran itu istimewa. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu istimewa. Akan tetapi, di antara yang istimewa-istimewa itu, ada yang paling istimewa. Dan ketika kita katakan salah satunya paling istimewa, bukan berarti yang lainnya enggak istimewa.
Contoh misalnya, di antara surat Al-Quran yang 114 surat, dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwa yang paling istimewa adalah surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari Al-Quran Al-Karim. Apakah artinya suratan yang lain itu tidak istimewa? Istimewa. Cuman yang paling istimewa adalah Al-Fatihah. Begitu pula ayat Al-Quran yang isinya ada ribuan. Ada ribuan ayat dalam Al-Quran. Di antara ribuan ayat itu mana ayat yang paling utama? Nabi kita menjelaskan ayat kursi. Ayat kursi paling utama. Apakah ayat yang lain tidak utama? Utama, akan tapi yang paling utama adalah ayat kursi. Nah, di sini para ulama juga ketika membawakan tentang tasyahud, ya, bacaan-bacaan tasyahud, sebagian ulama berijtihad untuk menemukan mana di antara redaksi itu yang paling afdal. Dan tentunya ini berdasarkan ijtihad mereka, ya, wallahu alam, setahu kami bukan berdasarkan nas tapi berdasarkan pengamatan dari para ulama, melihat dari sanad hadisnya, ya, mana yang paling sahih, yang paling kuat kesahihannya, walaupun semuanya sahih tapi ada di antara yang sahih-sahih ada yang paling sahih karena sanadnya lebih bersih, lebih kuat, diriwayatkan dalam kitab yang lebih terpercaya. Jadi mereka berijtihad untuk menentukan mana yang paling afdal itu dilihat dari sanadnya, kemudian juga dilihat dari kandungannya. Kandungan, kalau tadi sanad kita matannya, dilihat dari kandungan matan dari hadis tersebut, bacaan tersebut. Nah, para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka menyimpulkan bahwa di antara redaksi tasyahud yang ada, yang paling afdal adalah redaksi yang dicontohkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang berbunyi at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Itu awalnya. Ya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Kelanjutannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini adalah redaksi yang dikatakan oleh sebagian ulama paling afdal. Tentunya mereka punya alasan. Apa alasannya? Menurut mereka alasannya satu. Ini hadisnya paling sahih. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian redaksi tahiyat walaupun sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Kalau ini perpaduan antara Bukhari dan Muslim, dan para ulama kita sudah menjelaskan bahwa di antara hadis sahih, di antara hadis yang sahih, yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam sekaligus, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, atau yang biasa diistilahkan dengan muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata mereka, karena pujian yang ada di dalam redaksi tasyahud itu lebih banyak. Ya, pujiannya lebih banyak dan lebih beragam. Sehingga ketika pujian itu lebih beragam, maka seorang hamba dia akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang dia baca. Ya. Ini alasan yang kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupas tentang makna. Jadi tema dari kajian kita hari ini adalah makna bacaan tasyahud akhir. Kalau kemarin redaksi bacaan tasyahud akhir, sekarang kita akan membahas tentang makna bacaan tasyahud akhir. Dan itulah yang biasa kita lakukan, adalah setelah menjelaskan redaksinya, kemudian berusaha untuk kita kupas kandungan yang ada di dalam redaksi tersebut. Sehingga terjadilah perpaduan antara amalan lisan, yaitu bacaan yang diucapkan dengan lisan kita, dengan amalan hati, ya, yaitu perenungan dan peresapan dari apa yang dibaca oleh lisan. Kita awali dengan ungkapan at-tahiyyatu lillah.
Apa dari at-tahiyyat? Apa arti dari at-tahiyyat? Menurut para ulama kita, at-tahiyyat itu artinya adalah at-ta'zimat. Artinya adalah at-ta'zimat. At-ta'zimat artinya adalah pengagungan. Terjemahannya adalah pengagungan. Jadi kita mengawali tasyahud kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan pengakuan bahwa Allah itu adalah pemilik seluruh keagungan. Sehingga pengagungan-pengagungan yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan pengagungan kepada Allah itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya ruku, ya. Ada yang bentuknya sujud, ada yang bentuknya perasaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuknya khusyuk. Ya. Dan segala macam jenis pengagungan yang memang harus hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ketika seorang hamba memahami ini, maka tentunya nanti ada implikasinya. Ketika dia mengaku mengagungkan Allah, berarti nanti efeknya seharusnya dia akan mengagungkan syariatnya Allah, akan mengagungkan perintahnya Allah, akan mengagungkan larangan Allah. Maksud dari mengagungkan perintah Allah itu apa? Maksudnya adalah ketika dia membaca sebuah ayat dalam Al-Quran yang berisikan perintah, atau membaca perintah atau hadis Nabi SAW yang berisikan perintah dari beliau, maka bentuk pengagungannya adalah dia berusaha untuk mengamalkan dengan segera perintah yang ada dalam sabda Nabi SAW atau dalam firman Allah Taala. Contoh misalnya seorang muslimah ketika membaca di dalam Al-Quran perintah dari Allah agar mereka memakai jilbab misalnya. Ya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah para muslimat mereka menutupkan jilbab ya di atas tubuh mereka. Ketika dia membaca ayat ini, dan tentunya ayat ini berisi tentang perintah dari Allah untuk menutup aurat, maka orang yang betul-betul mengagungkan Allah tanpa banyak protes, tanpa banyak ngeles, dia akan bersegera untuk mempraktikkan perintah Allah tersebut. Tidak banyak alasan. Ya, karena ada pengagungan. Makanya maaf, ya saya kasih contoh, ketika kita sudah mengagungkan seseorang, menghormati seseorang, ketika seseorang yang kita hormati itu memerintahkan sesuatu, maka kita tidak akan banyak berbicara, kita langsung laksanakan. Seorang prajurit kepada komandannya, seorang karyawan kepada bosnya, ya, seorang pembantu kepada majikannya. Ketika mendapatkan instruksi dari atasannya, komandan memberikan instruksi kepada bawahannya. Kamu pergi ke sana, siap, berangkat. Ya, nggak terlalu banyak bertanya ini dan itu. Ya. Nah, sekarang apakah kita seperti itu sikap kita ketika kita membaca perintah Allah dalam Al-Quran? Langsung kita katakan siap atau nanti dulu? Belum ini, belum itu, atau alasan ini, alasan itu. Kalau contoh yang tadi saya katakan tentang jilbab, apakah kaum muslimat di zaman kita ini ketika dikasih tahu, oh itu ada perintah jilbab, memakai jilbab dalam Al-Quran, apakah dia langsung katakan, siap, saat ini juga saya akan lakukan? Sebagaimana dahulu para muslimat
di zaman Nabi SAW, para sahabiyat. Begitu turun ayat perintah untuk jilbab, karena saat itu mereka belum siap dengan jilbab, apa yang mereka lakukan? Ya, subhanallah. Yang mereka lakukan adalah apapun kain yang ada di rumah, itu langsung mereka gunakan. Ya. Jadi dicontohkan, diceritakan bahwa sebagian dari muslimat saat itu karena nggak punya kain kecuali korden, ya. Tidak punya kain di rumahnya yang lebar kecuali korden, dicopot sama mereka korden, ya. Kordennya dicopot langsung dipakai untuk jilbab. Subhanallah. Itulah orang-orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Gak terlalu banyak alasan. Kalau di zaman kita banyak sekali alasan. Ya. Yang belum pakai jilbab alasannya, wah nantilah kalau sudah tua, nah, ini masih muda. Emang kalau masih muda itu aman dari kematian? Enggak. Ada lagi yang alasannya, wah daerah kita ini panas, tropis, ya. Atau daerah kita ini udaranya atau cahaya mataharinya itu bersahabat. Jilbab itu kan untuk orang-orang Arab yang udaranya panas, ya. Alasan ngeles, ya. Kemudian ada lagi yang ngeles, ya kita sesuaikan dengan budaya kita lah di Indonesia. Budaya di Indonesia kan kebaya. Jadi cukup hanya sekedar kain, ya, diletakkan di kepala sekedarnya saja. Kalau kena angin kebuka nanti dipasang lagi, ngeles lagi, ya. Ada lagi yang mengatakan, wah ini kita harus buka-buka dulu di internet mana yang lebih modis, mana yang lebih gaul, mana yang lebih cute. Nah, akhirnya sibuk, akhirnya nggak jadi pakai, ya. Ini bukan tipe-tipe orang-orang yang mengagungkan Allah. At-tahiyyat, pengagungan kepada Allah. Kemudian setelah itu kelanjutannya adalah as-salawat. At-tahiyyatu lillah was-salawat. Para ulama kita menyebutkan beberapa penafsiran dari as-salawat di sini. Karena di sini disebutkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu. Pengagungan adalah milik Allah dan juga salawat milik Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan as-salawat di sini adalah jamak dari salat. Salat, ya, salat 5 waktu, salat duhur, salat asar, salat sunnah. Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwa salat di sini artinya adalah doa. Karena secara bahasa salat itu artinya doa. Jadi ketika kita katakan at-tahiyyatu lillah, pengagungan untuk Allah, was-salawatu, dan juga salawat, maksudnya adalah salat dan doa. Salat atau doa. Itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangan ini was-salawatu itu menunjukkan bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan, mulai dari salat kita, entah itu yang wajib maupun yang sunnah, berikut juga doa-doa kita. Dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita panjatkan itu semuanya harus ditujukan kepada Allah. Tidak ada satupun tidak ada sepotong pun di antara doa yang kita panjatkan yang boleh kita arahkan kepada selain Allah. Semua doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba hanya boleh tertuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh ada satu redaksi doa pun yang tertuju kepada selain Allah. Dan itu adalah ikrar kita di dalam salat kita yang kita ulang-ulang dalam sehari minimal 17 kali. Yaitu ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah
dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kalimat ini bukan slogan di lisan, bukan lipstik di bibir, akan tetapi kalimat ini adalah sebuah kalimat yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Mintalah tolong kepada Allah, sebagaimana yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini pesan dari Nabi SAW. Ya, langsung minta sama Allah. Jadi tidak perlu kita itu meminta kepada orang yang sudah meninggal, nggak perlu. Ya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seandainya hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Kasih tahu sama dia sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'ani. Kalau dia mau berdoa kepadaku. Jadi ini adalah perintah, pemberitahuan dari Allah agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini arti dari as-salawat. Berikutnya wat-thayyibat. At-thayyibat adalah jamak dari thayyibatun atau thayyibatun, ya, yang artinya adalah kebaikan atau sesuatu yang baik. Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, segala yang baik hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya ya amalan yang baik, entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya amalan perbuatan. Semuanya milik Allah. Perbuatan yang baik untuk Allah, kemudian juga kalimat yang baik untuk Allah. Maka secara tidak langsung di dalam ungkapan ini, kita ini lagi diajarin oleh Allah bahwa kalau beribadah itu yang baik, ya, yang maksimal, yang berkualitas. Tidak asal-asalan. Dan sebagian orang kan dalam sholatnya, dalam zakatnya itu asal. Infak pun juga seperti itu. Ya, kalau infak buat masjid, masya Allah, dicari duit yang paling lecek. Udah ada tambalan, udah lecek, ada tambalan isolasinya, kadang-kadang sobek, disambung sama duit yang lain. Antara potongan yang ini sama potongan ini nomor serinya beda. Itu yang dimasukkan ke kalengan masjid. Ya. Giliran dia mau ngasih sesuatu misalnya sama orang yang dia hormati misalnya. Ngasih duit sama orang yang dia hormati misalnya. Atau yang dia sayang. Dia akan carikan duit yang masih bagus gitu. Bahkan kalau perlu ditukar dulu di lembaga keuangan negara, ya, di Bank Indonesia ditukar pakai yang masih grass. Ya, itu kalau mau ngasih orang yang dia sukai. Tapi ketika infak buat kalengan masjid, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicariin yang paling lecek. Ya. Sudah berpindah tangan berapa kali. Usahakan yang baik-baik itu yang kita persembahkan kepada Allah. Ya. Termasuk juga yang halal. Halal itu baik. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kita ini diajarin ketika akan berinfak, ketika akan beribadah, berikanlah yang terbaik yang kita miliki. Berikanlah yang terbaik yang kita miliki. Haji,
ketika akan haji pakai duit yang terbersih yang kita miliki. Sebagian orang yang buat haji adalah uang-uang hasil dari korupsi. Punya alasan lagi. Alasannya katanya, nanti kalau kita pulang haji kan dosanya diampuni sama Allah. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya nggak apa-apa sekarang kita korupsi, nanti setelah pulang dari haji kan dosanya udah terhapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa gitu. Loh kenapa nggak bisa gitu Ustaz? Iya. Karena modal hajinya sudah nggak halal. Dan modal yang nggak halal itu akan mengakibatkan amalannya ditolak. Karena tadi hadis yang saya bacakan sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah sekarang saya tanya, itu duit baik-baik apa enggak? Modal yang Anda gunakan untuk haji itu adalah modal yang baik atau tidak? Kan jelas enggak. Mau gimana mau diterima? Berarti dosanya udah pasti, ibadahnya pasti juga enggak diterima. Atau minimal ibadahnya diragukan untuk diterima. Bagaimana kita akan mengandalkan sesuatu yang diragukan, yang belum pasti? Kemudian kita untuk menghapuskan sesuatu yang sudah pasti, itu dosa dari korupsi tadi. Thayyibat, wat thayyibat, segala yang baik, ucapan yang baik kita persembahkan kepada Allah. Ya, ibadah, amal ibadah, perbuatan yang baik kita persembahkan kepada Allah. Wat thayyibat. Berarti at-tahiyatu lillah was-salawatu wat thayyibat. Baru kemudian dilanjutkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Rahmat Allah dan keberkahan dari. Ada 3 ya. Salam sejahtera. Kemudian rahmat Allah dan keberkahan Allah. Ini 3 ini adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berkenan mengaruniakannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mendoakan Nabi kita Muhammad SAW agar beliau mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ustaz, emang Rasulullah masih butuh untuk didoakan? Beliau udah dijamin masuk surga. Beliau udah dijamin untuk masuk surga, dosa-dosanya udah dijamin untuk diampuni. Kita mendoakan Nabi SAW adalah wujud cinta kita kepada beliau. Yang pertama, karena kita cinta sama beliau, maka kita doakan beliau. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk upaya kita untuk meneladani ibadah beliau SAW. Karena beliau dalam beribadah ngajarin kita untuk membaca tasyahud. Maka kita ikut Nabi SAW. Yang ketiga adalah untungnya kembali buat kita. Ya. Karena dengan kita membaca itu kita dapat pahala. Ya. Kita dapat pahala. Maka di sini kita doakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Engkau berkenan untuk memberikan keselamatan, keberkahan, rahmat-Mu. Bentuk kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi kita sudah besar sekali jasanya kepada kita. Kalau bukan taufik dari Allah, kemudian petunjuk hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Nikmatnya Islam, nikmatnya sunnah Nabi SAW. Berikutnya kelanjutannya adalah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang artinya adalah keselamatan semoga tercurahkan kepada kami dan juga kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Jadi setelah kita mendoakan Rasul, kita doakan diri sendiri dan kita doakan seluruh hamba Allah yang saleh. Yang jadi pertanyaan, ketika kita mendoakan diri kita dan seluruh hamba yang soleh, bukankah sudah masuk ke dalam hamba yang soleh itu adalah Rasulullah SAW?
Berarti otomatis sebenarnya ketika kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, keselamatan semoga tercurahkan kepada kami dan seluruh hamba yang saleh. Sejatinya Rasul sudah masuk di dalam redaksi itu. Otomatis kita sudah mendoakan Rasul karena Rasul adalah termasuk dari golongan yang soleh, bahkan beliau yang paling soleh. Ngapain kita awali dulu dengan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, padahal Nabi sudah didoakan sesudahnya? Jawabannya kata para ulama, karena haknya Nabi SAW itu lebih besar dibandingkan yang lain, sehingga beliau berhak untuk mendapatkan doa secara umum dan berhak untuk mendapatkan doa secara khusus. Makanya coba perhatikan, ketika kita mendoakan kaum muslimin, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah seluruh muslim, seluruh muslimah, seluruh mukmin, seluruh mukminat. Bukankah masuk di dalamnya orang tua kita? Insya Allah orang tua kita beragama Islam, masuk sudah. Tapi kenapa kita khususkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Jawabannya karena mereka adalah manusia istimewa. Makanya kita spesifikkan doa khusus untuk orang tua kita, walaupun sebenarnya orang tua kita sudah masuk ya di dalam doa yang sifatnya umum. Kenapa? Karena orang tua kita punya keistimewaan, punya kedudukan spesial di hati kita. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun ketika kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Nabi sudah masuk di situ. Karena beliau adalah manusia yang saleh, bahkan yang paling saleh. Tapi kita tambahi pula dengan membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sadar betul bahwa Nabi kita punya kedudukan yang sangat istimewa di hati kita. Sehingga tidak cukup hanya kita doakan secara umum, perlu kita doakan secara spesifik untuk Rasulullah SAW. Kembali kepada assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba yang saleh. Keselamatan dari apa? Dari segala sesuatu. Kita mintakan agar kita selamat dari segala sesuatu yang mengganggu di dunia. Ya, musibah, kecelakaan, perampokan, kebangkrutan, terjerumus kepada lubang, ya, ditipu. Itu semuanya adalah hal-hal buruk yang kita doakan agar kita selamat. Bukan hanya itu di dunia, termasuk di akhirat. Termasuk di akhirat juga. Di akhirat kita juga membutuhkan keselamatan. Keselamatan dari hisab yang sulit. Keselamatan dari panasnya padang mahsyar. Keselamatan dari api neraka. Itu kita minta. Keselamatan nanti ketika di kuburan dari siksa kubur. Keselamatan nanti dari kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan segala jenis hal-hal yang memang membahayakan kita doakan agar kita semuanya selamat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita pengen didoakan oleh jutaan, miliaran manusia, tidak perlu Anda repot-repot mengetuk pintu masing-masing rumah. Pak, doain saya ya. Sambil bawa gula, kopi, teh. Ya. Nanti ketuk lagi, Pak doain saya ya. Pak doain saya. Gak perlu repot-repot seperti itu. Jadilah Anda hamba Allah yang soleh. Jadilah Anda hamba Allah yang soleh atau solehah. Niscaya Anda akan mendapatkan doa setiap hari, bahkan setiap saat, dari jutaan, ratusan juta, miliaran manusia yang ada di muka bumi. Karena setiap menit itu ada orang yang sholat di muka bumi. Karena perbedaan waktu. Karena perbedaan waktu. Sekarang kita di sini kan habis sholat subuh tadi. Di beberapa wilayah di dunia ini sekarang lagi sholat subuh.
nanti jam 8 di beberapa wilayah juga lagi sholat subuh. Jadi tadi pagi ketika subuhan kita di Indonesia didoain sama orang Indonesia. Nanti di waktu yang lain kita didoain sama orang Amerika yang Muslim, yang sholat. Nanti di mana lagi kita didoain sama orang Saudi yang sedang tawaf sekeliling di sekeliling Ka'bah, yang sedang sholat di Masjidil Haram, yang sedang sholat di Masjid Nabawi. Nanti kapan lagi kita didoain sama orang yang lagi sholat di Masjidil Aqsa di Palestina yang kita cintai. Yang semoga Allah segera untuk mengembalikannya kepada kaum muslimin. Itu kalau kita jadi orang baik. Jadi kalau kita jadi orang baik, gak usah sulit-sulit kita ketokin pintu orang, kita udah didoain sama orang. Bahkan doanya itu sepanjang hari. Beda kalau misalnya kita ngetok pintunya orang, bawa gula, bawa kopi, bawa teh, Pak Kiai tolong doain saya. Mungkin satu, ya Allah kita doain. Udah selesai. Sekali aja. Ya. Kecuali kalau kiainya baik ya. Kiainya baik banget, misalnya didoain dalam sholat-sholatnya dan seterusnya. Nah, tapi tentunya saya yakin tidak sedikit yang doain saat itu udah selesai habis itu. Karena yang minta doa banyak. Mungkin yang minta doa banyak sehingga ngantri. Nah sekarang kita nggak usah repot-repot kayak gitu. Ya, walaupun itu sebenarnya diperbolehkan, yaitu tawasul dengan orang yang soleh, ya, yang masih hidup minta didoakan boleh. Ya. Akan tetapi itu pokoknya bukan di situ. Primernya itu adalah kita berdoa untuk diri sendiri dan kita primernya menjadi hamba yang soleh sehingga kita akan didoakan oleh seluruh manusia. Tanpa kita minta mereka akan mendoakan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah ikrar, ya, pengakuan dari diri kita bahwa kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan dan hamba Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari bacaan tasyahud akhir, yaitu sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebiasa kita akan awali dengan redaksi dari sholawat tersebut, kemudian kita jelaskan beberapa makna yang dikandung di dalam sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan di sesi berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Mufti yang ada di Cilegon, dan ini juga pertanyaan yang senada juga dikirimkan oleh Abu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah doa setelah tasyahud awal, yaitu setelah membaca sholawat? Adakah doa setelah tasyahud awal? Dari Bapak Mufti di Cilegon dan juga Abu Ihsan. Ada sebagian ulama menganjurkan hal tersebut. Mereka berdalilkan dengan keumuman hadis yang menganjurkan untuk berdoa setelah tasyahud. Menurut ulama tersebut, hadis itu sifatnya umum, mencakup tasyahud awal dan tasyahud tsani. Tasyahud pertama maupun tasyahud kedua. Jadi itu pendapat sebagian ulama dan punya argumen. Akan tapi seandainya memang Anda tidak membacanya tidak ada masalah, karena memang itu hukumnya sunnah menurut sebagian ulama. Jadi kalaupun Anda tidak praktekkan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya pertanyaan kita bacakan dari Saudara Habib yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama sampai dengan bacaan Innaka Hamidum Majid? Demikian Ustaz. Untuk Saudara Habib yang ada di Bengkulu, ini sudah pernah kita bahas ya.
Apakah tasyahud awal itu seperti tasyahud akhir bacaannya panjang? Pernah kita sampaikan saat itu bahwa itu adalah pembahasan yang dipersisikan oleh para ulama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan iya sampai selesai, sampai innaka hamidum majid. Ada sebagian ulama mengatakan ya cukup, yang penting Allahumma sholli ala Muhammad sudah. Ya. Persisian dan pendapat para ulama, dan itu sudah saya sampaikan kemarin. Masing-masing punya argumen, ya, dan argumennya juga cukup kuat, sehingga kalaupun Anda membaca sampai akhir silahkan, tidak ada masalah. Ya, dan itu ada dalilnya. Tapi kalau misalnya saudara Anda mencukupkan dengan hanya sekedar Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi setelah selesai membaca Allahumma sholli ala Muhammad saja misalnya, sampai di situ tidak sampai akhir innaka hamidum majid, maka tidak mengapa insyaallah. Kalau saya pribadi biasanya lebih sering untuk membaca sampai akhir, ya, lebih sering untuk membaca sampai akhir innaka hamidum majid. Wallahu a'lam. Ya. Ya, demikian. Terima kasih Ustadz. Dan jawaban ini juga mewakili pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Kampar Riau dan juga Bapak Eli yang ada di Trenggalek, Jawa Timur. Pertanyaan yang berikutnya kita bacakan dari Ibu Fatonah yang ada di Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk Ustadz? Ibu Fatonah di Lampung, bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Pertama kita harus pahami khusyuk itu adalah karunia. Khusyuk itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semua orang berhak untuk mendapatkan karunia tersebut. Tidak setiap orang mendapatkan keistimewaan, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karunia itu. Lantas bagaimana caranya Ustaz agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan karunia khusyuk? Tentunya kita harus menarik belas kasihan Allah. Bagaimana Allah agar berkenan untuk berbelas kasih kepada kita, sehingga kita dibantu oleh Allah untuk bisa khusyuk. Di antara caranya adalah kita berusaha untuk serius di dalam upaya menggapai kekhusyukan. Tidak sekedarnya, tidak asal-asalan. Ada sebagian orang cenderung ngasal, tidak ada usaha yang serius, yang real, yang nyata. Ya. Mereka ketika sholat itu ya sekedarnya saja. Ya. Khusyuk, upaya-upayanya minim. Contohnya orang yang upayanya minim, dia berangkatnya ke masjid terlambat, ya. Kemudian wudhunya juga asal-asalan. Dia tidak mempelajari makna dari bacaan yang dia baca di dalam sholatnya. Ini potret-potret pertanda orang nggak serius di dalam upaya dia untuk mendapatkan khusyuan dalam sholatnya. Dan terus indikasi orang itu serius bagaimana Ustaz? Indikasinya adalah dia akan mempersiapkan. Ketika dia akan sholat, dia sudah berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian dia memilih baju yang bagus, yang layak untuk sholat. Dia pakai minyak wangi, ya. Berangkat ke masjid duluan. Setelah itu kemudian masuk masjid sholat sunnah. Masih ada waktu dia berdoa kepada Allah. Ya. Setelah itu dia masuk sholat, dia sudah belajar bagaimana bacaan yang dia baca, maknanya apa, kandungannya bagaimana. Nah, kemudian kalau dia udah mulai khusyuk dalam sholatnya, ada gangguan, dia lawan gangguan itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan belas kasihan Allah untuk dikaruniai kekhusyuan. Nah, kalau misalnya kita nggak serius, bagaimana Allah mau sayang sama kita? Maka jawaban saya adalah berusahalah untuk berlatih
berupaya melakukan hal-hal yang merealisasikan kekhusyuan. Persiapan masjidnya lebih asik lagi, wudhunya yang sempurna, kemudian juga meresapi bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat, sambil berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai kekhusyuan di dalam sholat, ya. Dan juga tentunya kita berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa ini adalah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya kita bacakan kembali SMS dari saudari Neneng yang ada di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah betul bacaan tasyahud akhir itu dikarenakan adanya dialog Nabi kita SAW dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj, Ustaz? Apakah betul tasyahud akhir itu dasarnya adalah adanya dialog dari Nabi SAW dengan Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj? Terus terang saya pribadi belum menemukan keterangan tentang itu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita bacakan dari Umu Ati yang ada di Grecol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mendapati doa dengan redaksi Allahumma tawil umri fi ta'atika wa habli min ladunka husnul khatimah. Apakah doa ini bisa dibaca di dalam sholat atau sujud, Ustaz? Itu doa redaksi wallahu alam ya. Kalau saya baca Allahumma tawil umri fi ta'atillah wa habli minka husnul khatimah. Itu redaksi wallahu alam bissawab, redaksi bikinan sendiri ya. Dan dalam berdoa sebenarnya kita boleh untuk membuat redaksi sendiri dalam doa kita kepada Allah yang sifatnya umum boleh, walaupun yang penting tidak ada unsur yang menyelisih syariat, walaupun yang lebih afdal memakai redaksi yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi kalau memang Anda belum menemukan doa yang semakna dengan apa yang Anda inginkan, itu kan berarti kan minta umur panjang untuk taat kepada Allah, kemudian juga minta husnul khatimah. Itu permintaan yang bagus. Kalau memang Anda belum menemukan redaksi yang mewakili itu dalam hadis Nabi SAW, semoga tidak apa-apa redaksi tadi karena pakai bahasa Arab untuk dibaca di dalam sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir mungkin? Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kita bacakan dari hamba Allah yang ada di Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita membaca Assalamualaikum atau Assalamu ala Nabi, demikian Ustaz. Ini juga pernah kita bahas dahulu bahwa mayoritas ulama seingat saya itu menyampaikan Assalamualaikum. Ada sebagian ulama berdasarkan athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengganti dengan Assalamu ala Nabi. Masing-masing punya dalil, ya masing-masing punya argumen, saling menghormati. Kalau saya pribadi sering memakai Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya pakai Assalamu ala Nabi karena memang itu ada dicontohkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW dengan beberapa argumen yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.